إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sebagaimana ketika Nabi SAW, beliau pernah khutbah. Khutbahipun Masya Allah, saking subuh ngantos maghrib. Nabi habis sholat subuh menghadap para sahabat. Khutbah, ceramah. Sampai duhur. Kemudian waktu duhur datang, Nabi turun, mimpin sholat. Selesai sholat, Nabi ceramah lagi. Sampai asar. Asar datang, Nabi sholat, kemudian memimpin sholat, selesai sholat, ceramah lagi sampai maghrib. Kemudian kata Hudzaifah, maka alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Hafidhahu man hafidhahu, wa nasiyahu man nasiyahu. Ingatlah orang yang ingat, dan lupalah orang yang lupa. Orang yang bisa mengingat, akan ingat semua yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan itu tidak mustahil. Ada orang yang mereka betul-betul ingatannya seperti rekaman. Imam Bukhari, bapak sekalian, pernah diuji oleh 10 ulama. Masing-masing ulama menyampaikan 10 hadis dengan rawinya. Kemudian rawi ini dibolak-balik oleh ulama-ulama tersebut. Kata setiap ditanyakan pada Imam Bukhari, saya nggak tahu hadis itu, nggak kenal. Sampai orang kemudian komentar, apain katanya Bukhari itu orang hebat. Kok setiap ditanya nggak tahu, nggak tahu. Kenapa dia jawab nggak tahu? Hadis dengan susunan sanad seperti itu nggak dikenal. Yang benar kata beliau, anfulan begini. Diluruskan artinya yang disebutkan yang benarnya begini. Maka betul-betul semua ulama terkagum-kagum. Dia pertama menyampaikan hadisnya yang benar. Kemudian para ulama pun menguji Imam Bukhari tentang hadis-hadis tersebut. Dan semuanya diingat oleh beliau. Dan itulah diantara karunia Allah kepada diantara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah diantara para ulama, ada Allah berikan karunia memiliki hafalan yang Masya Allah. Dulu diterangkan para ulama, ada yang hafal sampai 1 juta hadis. Penjaringan pinter. Ada yang hafal sampai 1 juta hadis. Dicerahkan dalam bukunya para ulama seperti itu. Dan kalau mereka menghafal sekalian, bukan hanya matannya, sanadnya. Dari siapa, sampai kemudian menyebutkan tentang ini matannya. Jadi sehingga sanad dan matan. Dan itu adalah diantara karunia Allah kepada para ulama yang Allah kendaki. Jadi dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Itulah diantara karunia Allah yang Allah berikan kepada para hamba Allah yang Allah kendaki. Dan kita tentunya paling tidak bagaimana ini ingin seperti para ulama dan akan mendapatkan barokahnya para ulama. Dengan diantaranya kita bagaimana meniti jejaknya para ulama yang mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan taufik pada kita untuk bisa lurus terus di atas agama Allah dengan bimbingan para ulama.